Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي مع أستاذة رفقي في درس اللغة العربية. درسنا اليوم يعني التركيب عن الجملة الفعلية والجملة الاسمية. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini kita akan belajar tentang jumlah. Apa yang dimaksud dengan jumlah? Jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat. Jumlah terbagi dua, yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Struktur kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari pertama isim dan isim, yang kedua isim dan fi'il, dan yang ketiga fi'il dan isim. Pola kalimat isim dan isim, kemudian isim dan fi'il disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan pola kalimat fi'il dengan isim disebut dengan jumlah fi'liyah. Secara sederhana kita boleh mengatakan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Contoh jumlah ismiyah antara lain hadza qalamun, huwa tilmizun, Ahmadu mudarrisun, Fatimatu tabibatun, Ahmadu raja'a, Maryamu zahabat. Seluruh jumlah tersebut termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Perhatikan contoh pertama diawali oleh hadza, yang kedua huwa, dan contoh ketiga sampai terakhir ada Ahmadu, Fatimatu, Ahmadu, dan Maryamu. Pola kalimat jumlah ismiyah ini adalah isim dengan isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada dan isim yang kedua disebut khobar. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan dalam bentuk isim, sedangkan khobar adalah suatu kabar atau penjelasan dari objek berupa kondisi, jabatan, atau penjelasan dalam bentuk apapun dari sebuah objek yang sedang dijelaskan. Contohnya, Ahmadu mudarrisun. Ahmad adalah seorang guru. Nah, kata Ahmad di sini sebagai mubtada atau objek yang ingin dijelaskan, sedangkan mudarrisun adalah khobarnya. Contoh kedua, hadza Ahmadu. Hadza di sini sebagai mubtada dan Ahmadu adalah khobar. Kemudian contoh ketiga, huwa Ahmadu. Dia adalah Ahmad. Huwa sebagai mubtada dan Ahmad sebagai khobar. Contoh selanjutnya adalah al-muslimu hasanun. Orang Islam itu baik. Al-muslimu sebagai mubtada dan hasanun adalah khobarnya. Dari contoh-contoh kalimat ini untuk pola jumlah ismiyah, isim yang digunakan bisa berasal dari jenis apapun. Artinya bisa saja mubtadanya dari isim alam seperti Ahmadu, kemudian bisa dari isim isyarah seperti hadza, bisa dari isim dhamir seperti huwa, atau dengan isim jenis apapun yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Selanjutnya, kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Ada 3 kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mubtada dan khobar dalam keadaan rafa. Yang kedua, mubtada harus dalam bentuk ma'rifah. Kemudian yang terakhir adalah mubtada dan khobar harus sama dari jenis dan bilangannya. Kita bahas kaidah yang pertama, yaitu mubtada dan khobar dalam keadaan rafa. Untuk mufrad, keadaan ketika rafa adalah dhammah, contohnya at-talibu mahirun. Untuk musanna, keadaan ketika rafa adalah alif, contohnya at-talibani mahirani. Untuk jama' muzakkar salim, keadaan ketika rafa adalah waw, contohnya
at-talibuna mahiruna. Untuk jama' muannas salim, keadaan ketika rofa adalah dhammah. Contohnya at-talibatu mahiratun. Kemudian untuk jama' taksir, keadaan ketika rofa adalah dhammah juga. Contohnya at-tullabu mahiruna. Dan yang terakhir, untuk isim 5, keadaan ketika rofa adalah waw. Contohnya abuka mahirun. Kemudian mubtadanya harus ma'rifah atau kata khusus. Apa saja isim yang termasuk ma'rifah? Isim yang termasuk ma'rifah yaitu 1. Isim dhamir, 2. Isim alam, 3. Isim isyarah, 4. Isim yang diawali oleh alif lam, 5. Isim mausul, 6. Isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah di atas. Sedangkan untuk khobar, hukum asalnya adalah nakiroh atau kata umum, kecuali untuk isim-isim yang dari asalnya ma'rifah seperti isim alam, isim isyarah, dan isim dhamir. Berikut contoh jumlah ismiyah. Hadza qalamun. Mubtadanya adalah hadza, karena hadza adalah isim isyarah dan isim isyarah merupakan ma'rifah. Kemudian qalamun adalah khabarnya. Ia adalah nakirah karena tidak diikuti oleh alif lam sehingga memenuhi syarat jumlah ismiyah. Kaidah selanjutnya yaitu apabila mubtadanya mufrad dan mudzakkar, maka khabarnya harus mufrad dan mudzakkar. Begitupun apabila mubtadanya tasniyah dan muannas, maka khobarnya pun harus tasniyah dan muannas. Perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk mufrad, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibu mahirun. Contoh kalimat muannasnya adalah at-talibatu mahiratun. Untuk tasniyah, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibani mahirani. Contoh kalimat muannasnya adalah at-talibatani mahiratani. Untuk jama' salim, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-talibuna mahiruna. Contoh kalimat muannasnya adalah at-talibatu mahiratun. Untuk jama' taksir, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-tullabu mahiruna. Demikian darsunal yaum, semoga bermanfaat. Asykurukum jazilas syukri ala musyahadatikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.